Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar. Saudara, renungan kita hari ini menceritakan Yesus yang kembali melakukan mukjizat dengan membangkitkan anak muda yang sudah meninggal dan sedang diusung keluar untuk dikuburkan. Anak muda ini merupakan anak dari seorang janda dari Nain. Kisah ini tidak disebut oleh Matius dan Markus. Matius hanya mencatat peristiwa ini secara umum saja, yaitu dalam jawaban Kristus kepada murid-murid Yohanes bahwa orang mati dibangkitkan. Itu bisa kita lihat dalam Matius 11 ayat yang kelima. Tapi dalam Lukas ini ada pembahasan lebih dalam lagi. Saudara, peristiwa ini terjadi sehari setelah Yesus menyembuhkan hamba perwira. Kita lihat bahwa Yesus melakukan perbuatan baik setiap hari, dan karena itu kita tidak melihat Yesus kehilangan suatu hari pun tanpa makna. Saudara, merenungan kita hari ini, Yesus memberikan sebuah teladan untuk menggunakan setiap hari kita untuk hal-hal yang berguna, sehingga setiap kita dapat menggunakan hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menggunakan waktu yang Tuhan beri untuk hal-hal yang baik dan berguna? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah membantu setiap kita untuk dapat menggunakan hari-hari kita dengan baik dan bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini, dan renungan hari ini mengajar kepada setiap kami untuk kami menggunakan waktu kami dengan baik dan bijaksana. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang kurang baik, Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengubahkan kami, sehingga mulai saat ini Tuhan, kami dapat menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami gunakan untuk hal yang baik dan yang bijaksana, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dalam setiap kehidupan kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.